Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini bersama saya Sabila Maharani, mahasiswa jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan mata kuliah Administrasi Proyek Sistem Informasi yang pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri salah satu inovasi digital di tingkat desa, yakni e-Office Desa di Kabupaten Sumedang. Kita bakal lihat sejauh mana sih penggunaan e-Office Desa di Kabupaten Sumedang dalam mendukung administrasi pemerintahan desa yang berbasis digital. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintahan di berbagai tingkatan, termasuk pemerintah desa, untuk melakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik. Namun, pada praktiknya, administrasi desa seperti pengelolaan surat menyurat, pengarsipan dokumen, serta pelaporan kegiatan masih banyak dilakukan secara manual. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pelayanan, ketidaktertiban arsip, duplikasi pekerjaan, serta risiko kehilangan data administrasi desa. Dan untuk itu, dalam rangka mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPPE, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, pemerintah Kabupaten Sumedang mengembangkan salah satu aplikasi, yakni e-Office Desa. Lalu yang selanjutnya apa sih e-Office Desa? e-Office Desa merupakan aplikasi administrasi pemerintahan desa yang digunakan untuk mendukung kegiatan surat menyurat, pengelolaan arsip administrasi, serta dokumentasi pelayanan desa secara elektronik. Aplikasi ini digunakan oleh perangkat desa sebagai alat bantu kerja dalam melaksanakan tugas administrasi sehari-hari agar proses kerja menjadi lebih sistematis, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri kembali. Yang selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan e-Office Desa di Kabupaten Sumedang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPPE atau Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa secara elektronik, dan Perbuk Nomor 56 Tahun 2001 tentang rencana induk SPBE yang secara khusus menyatakan e-Office. Dasar hukum tersebut menegaskan bahwa pemerintah desa perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Meskipun e-Office ini hadir untuk mempermudah pelayanan administrasi dan mendukung transparansi, dalam praktiknya sistem ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Faktanya, dalam pelaksanaan e-Office Desa ini, yaitu sebagai sistem administrasi digital, masih menghadapi berbagai permasalahan. Di antaranya ada permasalahan teknis maupun non-teknis. Di antaranya yang pertama yakni ada ketidakoptimalan kinerja sistem dan akses aplikasi. Dalam kondisi tertentu, aplikasi e-Office Desa ini mengalami gangguan seperti error sistem, waktu muat yang lama, serta kesulitan login bagi pengguna. Gangguan ini umumnya terjadi pada jam-jam kerja aktif atau saat banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan, dan kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi menjadi terhambat dan menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem digital. Lalu, yang kedua ada kendala dalam proses unggah dokumen dan penerapan tanda tangan digital. Proses unggah dokumen dan penggunaan tanda tangan digital seringkali terhambat oleh kondisi internet yang tidak stabil. Akibatnya, surat yang telah dibuat tidak dapat langsung disahkan atau dikirim, sehingga perangkat desa terpaksa menunda proses administrasi atau kembali menggunakan cara manual. Yang selanjutnya, yang ketiga ada resiko kehilangan dan keamanan data administrasi desa. Belum optimalnya mekanisme penyimpanan draft dan sistem backup data menyebabkan adanya resiko kehilangan data ketika terjadi gangguan sistem atau kesalahan dari pengguna. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya beban kerja karena perangkat desa harus mengulang proses pembuatan dokumen. Lalu yang selanjutnya, belum terstandarisasinya prosedur operasional penggunaan aplikasi. Penggunaan e-Office Desa di masing-masing desa belum sepenuhnya mengacu pada standar operasional prosedur yang seragam. Hal ini menyebabkan perbedaan cara penggunaan aplikasi, alur surat, dan pengarsipan, sehingga tujuan integrasi administrasi desa belum tercapai secara optimal. Yang kelima, ada keterbatasan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengguna. Yakni tidak semua perangkat desa memiliki latar belakang atau kemampuan teknologi informasi yang memadai. Kurangnya pelatihan dan pendampingan menyebabkan pemanfaatan fitur aplikasi menjadi terbatas dan tidak maksimal. Lalu, yang terakhir ada belum optimalnya integrasi administrasi eksternal, yakni dalam praktiknya pengiriman surat ke pihak luar desa masih sering dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan pekerjaan ganda karena perangkat desa harus melakukan proses digital dan manual secara bersamaan. Yang selanjutnya, yakni ada solusi perbaikan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan yang ada tanpa mengganti sistem secara keseluruhan. Pendekatan yang digunakan adalah optimalisasi sistem yang sudah berjalan melalui dukungan jasa teknologi informasi dan penguatan tata kelola. Di antaranya yang pertama adalah optimalisasi stabilitas dan kinerja sistem melalui jasa pemeliharaan teknologi informasi. Untuk mengatasi gangguan akses dan error aplikasi, diperlukan jasa pemeliharaan dan dukungan sistem secara berkala. Pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan stabil, responsif, dan siap digunakan pada jam kerja aktif. Yang selanjutnya ada penyempurnaan mekanisme unggah dokumen serta implementasi tanda tangan digital.
yakni perlu dilakukannya penyempurnaan alur unggah dokumen agar lebih adaptif terhadap kondisi jaringan yang tidak stabil. Misalnya dengan mekanisme penyimpanan sementara. Selain itu, alur tanda tangan digital perlu dipermudah agar proses pengesahan dokumen tidak terhambat. Yang ketiga, ada penerapan sistem penyimpanan draft dan mekanisme backup data otomatis, yakni pastinya untuk mengurangi resiko kehilangan data, perlu ditetapkan fitur penyimpanan draft otomatis dan backup data terjadwal. Dengan demikian, data administrasi desa tetap aman meskipun terjadi gangguan sistem. Yang keempat, ada penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur penggunaan e-office desa. Yakni pastinya penyusunan SOP yang jelas dan seragam diperlukan agar seluruh desa memiliki acuan yang sama dalam penggunaan e-office desa. SOP ini mencakup alur surat, pengarsipan digital, serta pengelolaan administrasi secara elektronik. Yang kelima, ada peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi para perangkat desa. Ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penggunaan. Diperlukannya pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan yang kegiatan ini pastinya bertujuan agar perangkat desa memahami seluruh fitur aplikasi dan dapat menggunakannya secara mandiri. Yang terakhir, solusinya ada penataan dan standarisasi mekanisme administrasi dengan pihak eksternal. Ini perlu disusun mekanisme administrasi yang mengatur pengiriman surat ke pihak eksternal, baik secara digital maupun manual, agar tetap terdokumentasi dengan baik dan tidak menimbulkan pekerjaan ganda. Lalu kita lihat sasarannya untuk siapa sih? Sasaran dari solusi perbaikan e-office desa ini meliputi pastinya untuk perangkat desa sebagai pengguna utama aplikasi, serta pemerintah desa sebagai pengelola dan pengawas dari sistem e-office desa ini. Outputnya untuk apa sih? Outputnya pastinya yang pertama, aplikasi e-office desa yang lebih stabil dan mudah diakses. Yang kedua, tersedianya SOP penggunaan aplikasi yang seragam. Yang ketiga, ada operator desa yang memiliki pemahaman yang lebih baik. Yang keempat, ada sistem pengarsipan digital yang lebih tertib dan aman. Lalu untuk outcome-nya pastinya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi desa, berkurangnya risiko kehilangan data, meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip SPBE. Nah, yang selanjutnya ini ada kebutuhan perbaikan dari solusi yang tadi diajukan untuk e-office desa Kabupaten Sumedang. Kita lihat dan kita mengacu pada kategori e-katalog. Di sini ada kategorinya, yakni jasa pemeliharaan dan pengembangan aplikasi, ada perbaikan bug dan error sistem, optimalisasi performa aplikasi, penyempurnaan fitur unggah dokumen dan tanda tangan digital, dan penyediaan fitur penyimpanan draft otomatis. Lalu dari kategori infrastruktur TIK atau layanan cloud pemerintah, yang pertama ada pengelolaan server atau layanan cloud aplikasi, penyimpanan dan pengelolaan arsip digital, penyesuaian kapasitas sistem sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang selanjutnya dari kategori keamanan informasi dan backup data, yakni diperlukannya sistem backup data otomatis dan terjadwal. Lalu ada pengamanan data administrasi desa, lalu ada mekanisme pemulihan data. Nah, yang selanjutnya ini dari kategori jasa pelatihan atau bimbingan teknis. Yang pertama, diperlukannya pelatihan penggunaan e-office desa, pendampingan awal implementasi bagi perangkat desa. Yang selanjutnya dari kategori jasa konsultasi, ada untuk SOP dan tata kelola, yakni pastinya diperlukan penyusunan SOP penggunaan e-office desa yang lebih seragam. Lalu ada standarisasi alur surat dan pengarsipan digital. Nah, itu dia e-office desa Kabupaten Sumedang yang merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan desa dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kendala yang muncul dalam implementasinya baik dari aspek teknis maupun non-teknis menunjukkan perlunya upaya penyempurnaan sistem, bukan kegagalan aplikasi. Melalui perbaikan yang terfokus pada penguatan aplikasi, dukungan infrastruktur, keamanan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penataan tata kelola administrasi yang sesuai dengan mekanisme pengadaan melalui e-katalog, e-office desa ini diharapkan dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan administrasi desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, itu dia. Demikian sedikit ulasan mengenai e-office desa ini. Yang pastinya, aplikasi ini memiliki potensi yang besar untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Walaupun masih banyak kendalanya, tapi memang aplikasi ini banyak memiliki potensi yang luar biasa. Untuk itu, pastikan kita dukung untuk pengembangan dan optimalisasinya agar layanan publik semakin cepat, mudah, dan transparan. Demikian, saya Sabila Maharani. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.